Om Swastiastu. Selamat beraktivitas kembali dalam pembelajaran jarak jauh, anak-anakku. Hari ini Bapak kembali memandu karena sudah ada ketentuan kita harus kembali ke rumah belajar. Jadi sayang sekali kebersamaan kita hanya sebentar ya. Mudah-mudahan ini hanya berlaku pada bulan Februari saja, sehingga kita Maret kita ketemu. Walaupun Maret ada kegiatan, paling 1 minggu kita bisa ya, 1 minggu atau 2 minggu kita bisa belajar di kelas, harapan kita bersama. Kemudian kita bertemu juga dalam ulang tahun sekolah nantinya. Nah, untuk hari ini materi yang Bapak sampaikan sebenarnya sangat sedikit sekali. Materi terakhir tentang perdamaian dunia, tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ini materinya Bapak sampaikan cuma dalam 2 slide sebenarnya. Tapi ini adalah materi terakhir ya, materi terakhir. Dan minggu depan mungkin kita akan melaksanakan yang namanya ulangan akhir semester. Khusus ini untuk siswa-siswaku kelas 11 di SMA Negeri 1 di Japula. Mudah-mudahan siapapun yang nanti menonton di YouTube, mudah-mudahan ini akan menjadi, walaupun bukan dari siswa SMA Negeri 1 Japula, ini bisa menjadi penegasan dari materi PPKN yang sudah kalian dapatkan melalui guru kalian masing-masing. Yang pertama, perdamaian dunia dulu ini. Jadi perdamaian dunia kalau kita ambil terdiri dari 2 ya. Terdiri dari 2 sebenarnya. 2 makna. Yang pertama adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Makin sedikit kekerasan, makin hilang kekerasan yang ada di dunia, jelas itu dinamakan sebuah kondisi yang damai. Jelas itu. Termasuk kita juga di sini. Tidak hanya berbicara terkait dengan luar negeri, tetapi kita di lingkup kita saja, di sekitaran kita, ketika tidak ada yang namanya kekerasan gitu, itu artinya kondisi wilayah kita itu dalam kondisi damai. Kemudian yang kedua, ada transformasi, artinya ada perubahan dari kondisi yang misalnya keras itu menjadi dari konflik kreatif menjadi konflik yang kreatif non kekerasan. Perlu kita sadari anakku, konflik itu kita istilahnya tidak bisa kita hilangkan. Sebenarnya bagaimanapun bagusnya kita, bagaimanapun istilahnya baiknya kita, tidak akan lepas kita dari kondisi yang namanya konflik. Jadi bagaimana konflik yang kekerasan itu berubah dia menjadi konflik kreatif ya, non kekerasan. Dalam kondisi berdebat pun kita itu adalah dalam ranah konflik. Tetapi bagaimana debat itu kita dalam berdebat disertai dengan argumen kreatif, argumen kita. Dan nanti dalam perdebatan itu apapun hasilnya, kita tidak boleh nanti melanjutkan konflik itu di pribadi kita masing-masing. Jadi tidak bisa. Jadi ketika dalam rapat misalkan, ketika dalam rapat kita duduk, di sanalah tempat kita konflik kreatif kita. Bagaimana kita misalkan menolak beberapa argumen dengan argumen kita, argumen yang muncul dalam rapat dengan argumen kita, dan nanti apapun kesepakatan dalam rapat, misalkan kita harus terima. Selesai dah konflik, ya itu maksudnya transformasi dari konflik kreatif menjadi konflik kreatif non kekerasan. Kemudian Bapak lanjutkan, yang terakhir di slide ini, mewujudkan perdamaian dunia. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara pendekatan budaya. Jadi dimanapun kita ada istilahnya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Apapun yang ada di tempat kita berpijak,
itu kita harus menghormati kultur kita, kultur di sana, budaya di sana. Jadi ketika kalian misalkan kuliah nanti melanjutkan di Bandung misalkan, melanjutkan di Surabaya misalkan, dengan budaya yang berbeda, hormatilah di sana. Dan melalui pendekatan sosial, ekonomi. Nah, ini terkait dengan masalah kesejahteraan. Jadi bagaimana kita harus berupaya, terutama pemerintah ini berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan. Artinya kesejahteraan pun sebenarnya kita tidak menjadi tanggung jawab pemerintah juga, termasuk kita juga. Bagaimana kita sebenarnya diharapkan untuk membuka yang namanya lapangan pekerjaan. Ya, kalau udah lapangan pekerjaan terbuka, kemudian pengangguran menurun, jelas tingkat kriminal juga, tingkat konflik juga akan menurun juga. Ada pendekatan politik juga. Pendekatan politik, nah ini bagaimana kita harus bisa berpolitik yang cerdas gitu ya, tidak mengandalkan politik-politik yang istilahnya kotor gitu. Politik itu tetap kita laksanakan anak-anakku. Saya tidak ulang lagi di kelas, saya sering katakan bahwa politik itu adalah kehidupan kita sebenarnya. Jadi bagaimana mengarahkan politik itu ke hal yang positif dan sampai ke hal yang negatif. Kemudian pendarat religius dalam menciptakan perdamaian dunia, anak-anakku, Bung Karno itu, Soekarno, bapak bangsa kita, presiden pertama, sudah pernah berpidato bahwa mensosialisasikan bahwa pedoman kita, bangsa Indonesia, pedoman kita bergaul itu yang pertama itu adalah Tuhan gitu. Kita berpedoman pada ajaran-ajaran agama religius. Pendekatan-pendekatan politik luar negeri bebas aktif juga dasarnya adalah religius, Tuhan gitu. Jadi itu anak-anakku. Nah, dari keempat inilah bagaimana cara kita mewujudkan dengan pendekatan ini dia. Pendekatan keempat ini. Sehingga kalau pendekatan ini kita laksanakan, tidak hanya negara kita, kalau bisa sih negara semua negara ya, semua negara di dunia melaksanakan pendekatan ini, kita yakin bahwa perdamaian dunia ini pasti akan terwujud. Nah, mungkin itu anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan. Nah, tugasnya Bapak berharap kalian bisa mengerjakan tugas refleksi halaman 139 buku paket. Nah, itu yang Bapak sampaikan minggu depan. Yang mendapatkan kiriman link video ini berarti minggu depan ulangan. Terus bagi yang mungkin siswa sekolah lain yang menyimak mungkin video ini, mudah-mudahan menjadi tambahan dari materi yang kalian dapat dari guru kalian masing-masing. Nah, itu yang mungkin Bapak sampaikan. Bapak tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi